Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih, kita puasa sudah memasuki hari ke-7 dan hari Jumat. Biasanya akhir pekan itu kalau dulu itu biasanya beritanya memang sudah mulai tone down gitu, mulai turun dan nanti hari Sabtu kita ganti berita yang leisure, sport dan sebagainya. Tapi di Indonesia rupanya hari Jumat juga peristiwa politik itu masih kencang banget dan ini rame banget topik-topiknya. Seperti biasa kami ajak Anda untuk berbincang dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama kami. Saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali dan kita akan memperbincangkan hal-hal yang masih update dari yang sebelumnya dan juga sesuatu yang baru. Ini rame betul loh Mas Ersu di media sosial soal penundaan pengangkatan CPNS atau calon pegawai negeri sipil dan juga PPPK, yaitu pegawai pemerintah gitu dengan apa masa kerja tertentu begitu ya. Nah, PPKT ini ya. iya, mereka dengan apa kalau ini namanya, jadi misalnya 1 tahun, 2 tahun, jadi memang Hmm. mereka bukan eh, pegawai kontrak lah begitu Ya Mas Hersu. ya 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 Mm-mm. ya Nah, ya. ini yang seharusnya mereka itu dari mulai bulan Maret ya, Maret Hmm. sampai April gitu, Hmm. mereka ini sudah harusnya diangkat begitu Hmm. sebagai pegawai karena mereka ini kan pegawai yang masa tesnya itu tahun 2024. Jadi Hmm. ketika itu kan ada jutaan yang diperlukan oleh pemerintah begitu ya Hmm. untuk Hmm. CPNS-nya. Tapi baru diproses itu sebagian karena secara bertahap sesuai dengan Hmm. kemampuan keuangan. Itu di masa Jokowi ketika itu Mas Ersu. Hmm. Dan kemudian sekarang ketika mereka sudah sudah diterima begitu, Hmm. hanya tinggal menunggu pengumuman kapan Hmm. mereka akan diangkat. Nah, ini tiba-tiba ada penundaan. Dan penundaan ini tidak ada yang sebelumnya itu ada tanda-tanda atau clue begitu ya. Oh baru ini ya penundaannya ya Mbak ya. Baru, baru hari Rabu kemarin gitu diajukan Hmm. oleh Kemenpan RB, Rini Hmm. Widiantini, Hmm. yang bertemu dengan Komisi 2 DPR dan Hmm. kemudian awalnya itu mengajukan penundaan pengangkatan dari yang seharusnya bulan Maret April ini, Mas Hersu. Hmm. Jadi sesudah Lebaran lah ceritanya, Hmm. itu jadwal semula. Itu diusulkan untuk CPNS itu diangkat pada bulan Maret tahun depan. Oh dua ribu satu dua tahun. puluh Betul. Hmm. Eh, Itu dan iya, alasannya apa dan itu alasannya Mbak? alasannya karena memang ada di daerah itu yang perekrutannya itu berbeda jadwalnya gitu. Jadi misalnya kayak ada 14 kabupaten di kabupaten di Papua, kemudian Hmm. ada di Papua Pegunungan Pemprovnya. Itu Hmm. yang masih dalam proses. Jadi karena sesuatu hal mereka mengalami penundaan dan belum selesai. Jadi alasannya bukan soal efisiensi anggaran, begitu ya Hmm. Hmm. kilahnya. Hmm. Tapi adalah karena supaya mereka semua bisa diangkat secara serentak begitu nantinya. Nah, Hmm. tadinya dari Ibu Menteri ini, dari Kemenpan RB ini mengusulkan supaya pengangkatan itu untuk CPNS itu dilakukan pada bulan Maret tahun Hmm. depan dan kemudian untuk PPPK itu diangkat pada bulan Oktober tahun Hmm. depan. Tapi ini kemudian ditolak oleh DPR dan kemudian terjadi kompromi, maka untuk CPNS itu akan diangkat pada bulan Oktober tahun ini dan kemudian untuk PPPK itu akan diangkat pada bulan Maret tahun depan begitu. Nah, ini yang menimbulkan kegaduhan nasional. Hmm. Ini luar Hmm. biasa kalau Mas Irsu lihat itu di Oke. eh, media sosial Gen Z dan milenial marah-marah caci maki Berapa banyak kemarahan. ini? Berapa banyak ini mereka ini semuanya? Ini jumlahnya kalau saya selalu mendapati jumlah yang tidak pasti ya Iya, Mas iya, Ersu. iya. Tapi karena mereka ini adalah akumulasi dari CPNS dan juga dari PPPK itu tadi. Jadi Mm-mm. kalau kita merujuk kepada eh, dulu gitu ya, pembukaan itu untuk 2,3 juta formasi untuk eh, calon CPNS itu tadi. Nah, Mm-mm. kemudian atau calon aparatur sipil nasional Mm-mm. CASN gitu istilah secara resminya ketika itu begitu. Dan ini adalah jumlah yang terbesar selama 10 tahun terakhir di masa Jokowi Mm-mm. itu pada akhir tahun 2024 Mas Ersu. Dan kemudian persetujuan prinsip formasi itu disetujui untuk tahun 2024 sebesar 1.289.000 lebih begitulah. Banyak Nah, ya. banyak, memang banyak sekali. Nah, sekarang formasinya berapakah yang CASN dan kemudian yang PPPK saya sendiri tidak tahu ya jumlah resminya. Tapi diperkirakan mungkin
itu ya sekitar itu, ada jutaan itu, 1,2 jutaan itu. Tapi ada juga yang menyebutkan sekitar 700 untuk CASN. Hmm. Mungkin ini yang lebih tahu Kemenpan RB ya, karena memang Hmm. ini kan ada yang di pusat, ada juga yang di daerah, Mas Ersu, untuk Hmm. perekrutannya ini. Jadi masih jumlahnya masih belum pasti, sepertinya seperti itu. Mengingat masih ada yang dalam proses sekarang ini. Nah, mereka ini, bayangkan, mereka ini sudah resign dari tempat kerjanya yang semula. Ada Hmm. ribuan, bahkan kalau sesama mereka, mereka mengatakan ada ratusan ribu ini kita yang saat ini kemudian nasibnya tidak menentu. Bahkan kalau untuk PPPK itu tadi, ya PPK itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya, Hmm. eh, namanya. Jadi Kontrak ini ya? mereka bagaimana? Kontrak ini, kontrak. Ini pegawai Iya, kontrak ya? kontrak. Ah, Hmm. istilahnya kontrak lah, Mas Ersu. Hmm. Hmm. Jadi bukan yang permanen, yang seperti CPNS ya. Jadi mereka ini kalau seandainya sekarang masih bulan Maret dan mereka akan diangkat pada bulan Maret tahun depan, artinya selama 1 tahun mereka ini menganggur, Hmm. begitu. Dan kemudian untuk yang PPPK ya, padahal mereka ini kan tentunya gajinya biasanya yang dengan perjanjian kerja seperti ini lebih rendah ya daripada Hmm. yang untuk pengangkatan Hmm. apa untuk pegawai negeri sipilnya. Sementara untuk yang pegawai negeri sipilnya dari bulan Maret hingga pengangkatan yang dijanjikan bulan Oktober, ini berarti masih sekitar 6 bulan lagi. Jadi selama 6 bulan mereka ini kan banyak yang usianya situ udah 30 tahun, Mas Ersu, Oh, hmm. sudah apa Punya anak namanya? anak istri lah ya, atau suami Iya, suami dan sudah anak-anak ya. sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak dan sebelum-sebelumnya sudah memiliki pekerjaan tapi mereka ingin masuk ke Hmm. pemerintahan begitu. Hmm. Nah, ini mereka rata-rata kalau di media sosial mengatakan mereka itu sudah resign karena memang sudah dijanjikan bahwa pada akhir Maret atau awal Februari ini mereka sudah penempatan begitu. Nah, biasanya di tempat kerja itu kan memang ada notis 1 bulan sebelumnya, bahkan ada beberapa tempat harus 3 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya. Dan Hmm. kalau Sania ini mereka ada bahkan ada denda ya kalau untuk pegawai kontrak sebelum masa kontraknya selesai mereka sudah resign itu bahkan ada denda sesuai dengan berapa bulan mereka itu keluar dan sebagai berbagai macam polemik ketenaga kerjaan lah itu mereka hadapi mereka sudah resign dan kemudian tiba-tiba ini sudah berjalan bulan Maretnya mereka sudah siap-siap begitu karena sudah tidak bekerja sudah siap untuk penempatan baru mendapat kabar seperti ini dan kabar itu diberikan oleh apa pegawai dari Kemenpan RB begitu, bukan langsung oleh Ibu Rininya, Ibu Menterinya melalui sebuah podcast. Yang podcast itu kemudian dimuat di Hmm? apa media nasional Oh, gitu nggak ya. ada pemberitaan resmi, cuman di lihat podcast aja gitu. Ya, barangkali kalau ke masing-masing mungkin ada email atau apa ya, saya tidak tahu secara teknis. Tapi yang sekarang merebak, yang kemudian viral itu adalah lewat podcast. Dan di Hmm. podcast itu dengan ringannya mereka mengatakan seperti apa namanya salah satu influencer Mas Sersu itu Fatian Pujakesuma itu mengatakan eh, dengan ringannya dia kan masih ada waktu buat belajar, buat berkoordinasi satu sama lain. Jadi mereka diminta untuk saling berhubungan sebelum mereka bekerja. Mereka juga belum tentu tahu siapa teman-temannya nanti, begitu kan? Iya, Dan iya, 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 ini iya. lucu sekali alasannya, begitu. Ini ada waktu nih teman-teman bisa untuk belajar, berinteraksi, berkoordinasi dan sebagainya gitu. Ada juga Pak Waka yang sudah berkeluarga barangkali ya kita memaklumi juga. Tapi ini proses ini mungkin bisa dimanfaatkan juga untuk bagian dari pembelajaran ya. Itu juga kan sekarang medianya bisa dilakukan offline maupun online ya Pak ya. Iya, Nah, itu kan udah bisa. Enggak gini. Pertama, gua nggak ngerti kenapa klarifikasinya harus berbentuk podcast bapak-bapak so asik begini. Kayak sok-sok anak muda tapi norak. Yang kedua, gua paksain nonton tuh sampai habis satu video itu. Dengan harapan gue menemukan satu jawaban dari keresahan teman-teman yang paling banyak gitu. Karena banyak yang lapor ke gua, nggak cuma satu, banyak. Keterima CPNS, resign dari kantor lama, udah beli tiket pesawat, bahkan udah pindah ke lokasi penempatan. Gua tanya, kenapa lu resign? Nekat banget lu. Bukan nekat bang. Soalnya kan kantor lama 1 month notice. Oh iya. Kalau jadwal pengangkatannya April, Maret dia emang udah harus resign. Well, that makes sense. Bahkan ada yang 2-3 bulan katanya. Terus gue harus nunggu sampai Oktober bahkan 1 Maret 2026. Anak istri gue mau makan apa? Dan gak ada jawabannya. Jawabannya cuman ya kita manfaatkan waktu ini untuk belajar.
Belajar. Dikira ngasih makan anak pakai ilmu, pakai duit. Udah gila kali. Dan pengangkatannya semendadak ini diundur gitu. Enggak, bukan diundur. Katanya sih disesuaikan gitu kan. Seperti biasa pemilihan bahasa, gue sih nyebutnya bahasa tai ya. Bahasa tai. Ditangkap polisi, diamankan. Digebukin, ditertibkan. Potong biaya, efisiensi. Ditunda, diundur, disesuaikan. Bahasa tai, kita sebut saja bahasa tai. Gue tuh nggak pernah peduli ASN, tahu jujur aja. Karena gue nggak ngerti kenapa orang masih menggandrungi profesi ini, nggak ngerti gue, padahal udah red flag itu. Tapi setelah gue membaca DM-DM yang kayak tadi, yang bagi kementerian itu hanyalah biar serentak gitu ya, biar mereka gampang aja kerjanya gitu. Tapi ternyata bagi orang-orang itu hidup dan mati. Anak istri nggak makan itu, mau balik kantor lama udah nggak bisa. Siapa yang mau nerima lagi? Gue nggak bisa kasih solusi, gue hanya bisa bantu menyuarakan. Buat bapak-bapak di podcast So Asik tadi, buat Ibu Menteri, Gibran, whatever, make yourself useful. Saran saya batalin aja, laksanakan sesuai jadwal awal. Somehow gue berharap ini nih cuman kebijakan cek ombak seperti biasa, tau gak lo? Baru ntar tiba-tiba ada muncul satu sosok pahlawan bilang, tidak boleh diundur, harus April. Aduh, mana puasa lebaran lagi, aduh berat. Berat teman-teman, turut prihatin. Dan dari pemerintah tetap menolak bahwa ini bukan bagian dari efisiensi. Padahal sudah jelas dari sebelumnya itu kenapa dari kebutuhan yang 3 juta lebih kemudian baru direkrut sekitar 1 juta adalah karena masalah itu tadi, keuangan yang tidak mencukupi. Sehingga dilakukan efisiensi dan perekrutan bertahap. Tapi sekarang pemerintah tetap apakah begitu mengatakan bahwa ini bukan karena itu begitu. Nah, kalau kita hitung seandainya 700.000 ASN saja ya, kemudian ini karena masalah efisiensi, kalau ditunda pengangkatannya selama 6 bulan, 7 bulan, kalau dihitung-hitung memang sudah ada penghematan triliunan begitu. Jadi ini di media sosial bergemuruhlah berbagai spekulasi soal ini dan kebanyakan mereka menangis. Caci makinya luar biasa sekali kalau seandainya pemerintah mau mendengar, dan mereka menangis karena sebentar lagi Lebaran dan kemudian mereka tidak bisa memberikan nafkah karena harus kepada juga apa namanya, biasanya Lebaran memberikan lebih untuk orang tua, untuk keluarga dan sebagainya, karena mereka tahu selama 6 bulan bahkan sampai 1 tahun ke depan mereka tidak akan ada penghasilan. Ini namanya pengangguran sementara sudah bertambah lagi, Ya, terjadi lagi. padahal itu nggak ada jaminan juga apakah tahun depan itu juga kalau terjadi apa-apa, kalau kemudian ekonomi memburuk dan Iya. tanda-tandanya kuat, jadi uncertainty lah, tidak menentulah situasinya kan sekarang ini berarti. Oke, ya buat saya memang kan buat kita ya, saya kira ASN dunia yang asing sih buat kita ya. Mungkin kita baru ngeh gitu kalau ada ribut-ribut yang begini ya, dan kita nggak tahu prosedurnya, dan saya termasuk juga pasti sama dengan Mbak Agi nggak tahan ngikutin birokrasi di ya, di pemerintahan gitu ya. Iya, Mas Ersul, dulu saya ini cerita sedikit saja. Dulu saya diterima di sebuah bank pemerintah yang terbesar begitu ya. Dan kemudian sudah selesai wawancara dengan direksi untuk terakhirnya itu dan sudah diterima, ukur baju dan kemudian masa pendidikan itu 2 tahun. Karena baru lulus ya, tapi saya juga sudah diterima sebagai wartawan ketika itu. Jadi sambil menjadi wartawan, saya curi waktu untuk tes. Dan kemudian saya mundur karena ketika melewati begitu bagian eksekutif dari bank tersebut yang ada di kawasan Sudirman, itu pintunya tertutup dan keadaannya formal sekali. Jadi saya putuskan, kemudian saya mundur karena hal itu, karena saya biasa dengan pemimpin redaksi itu, hey, halo Pak, pintu tidak pernah ditutup ya. Sederhana Iya, sekali ya alasannya ya buat mereka jadi ya. Tapi memang kita begitu biasa egaliter kita ya di dunia jurnalistik, dunia jurnalisme ini ya, nggak tahan gitu pasti yang gitu-gitu. Oke, tapi kita coba berempati ya pada mereka, karena ya buat mereka ini tentu saja merupakan hidup dan mati ya Mbak Agi ya. Oh, luar biasa Mas Ersu. Ini saya bacakan saja beberapa ya yang dikatakan oleh mereka. Sepertinya sudah tidak tahan gitu. Banyak emotikon marah, emotikon menangis dan sebagainya. Ada mengatakan seperti ini. Kemenpan RB zolim, M-nya banyak ya. Nggak habis pikir sama kementerian satu ini. Ternyata emang benar pengangkatan CPNS 2024 dibuat serentak di 1 Oktober 2025. Gila Kellen ini. Kellen itu kalian ya. Gila Kellen ini. Kalian itu Iya, orang aja. kalian begitu ya. Gila kalian ini ngubah jadwal di waktu semepet ini. Enteng banget bilangnya tenang aja, pasti diangkat. Zolim kalian gitu. Pemerintah, aduh, ini mengatakan dengan bahasa binatang.
Bahkan mengatakan neraka buat lo semua. CPNS ditunda sedangkan ada ribuan orang sudah resign dan nganggur. Prabowo CS, ini luar biasa. Kebijakan tanpa ada dasar atau studi lapangan hanya sebuah keputusan yang salah. Kemudian pita hitam. Demi Allah, semoga kalian yang mengambil keputusan dan akhirnya berdampak pada kesulitan dan hajat hidupnya banyak orang. Hidupnya hanya diberi kesulitan di dunia, tapi juga di akhirat. Nggak ada otak kasih pengumuman TMT CPNS mundur 7 bulan dalam waktu H-1 bulan. Jadi mereka sudah siap. Bahkan Mas Ersu ada cerita, ada yang sudah menuju ke lokasi di mana mereka akan ditempatkan. Oh Kan ya? saking siapnya, ya saking siapnya mereka begitu. Jadi berarti banyak uang sudah terhambur di situ ya. Apalagi mereka tidak ada Bukannya penghasilan biasanya sama mereka sekali. datang tuh bawa SK dulu baru datang ke daerahnya gitu atau kok udah ada yang Iya, gitu? ini sambil menunggu SK karena memang Hmm. sudah dipastikan bahwa SK itu akan terbit pada bulan Maret April ini, begitu. Hmm. Bahkan ada yang menuduh seperti ini. Menurut gue semua warga ini emang didesain buat jadi pengangguran atau meninggal sekalian. Waduh, Ini bayangin udah lolos emosi itu ya. CPNS, saking emosinya ini. Hmm. Bayangin lolos CPNS bukannya kerja disuruh nganggur sampai Oktober. Alasannya biar serentak. Urgensinya serentak apalah? Iya, ini kalau bingung ya. Karena ada yang sebelum-sebelumnya itu juga bisa bertahap pengangkatannya Mas Hersu. Tidak harus sekian ratus ribu atau 1 juta orang misalnya diangkat secara serentak. Tidak seperti itu. Jadi ini memang alasannya dianggap mengada-ngada. Dulu tahun 2019 pernah terjadi juga seperti ini penundaan, tapi 2019 itu tes dan 2020 itu pengangkatan. Tapi itu dianggap wajar karena saat itu terjadi COVID begitu. Hmm. Tapi kalau untuk sekarang, apalagi mereka pemerintah menolak bahwa ini bukan bagian dari efisiensi, ini menjadi sesuatu yang dianggap alasan gitu ya, hanya demi untuk penghematan. Iya. Ini kalau kalau dibaca-baca ya, ini ngeri sekali. Gimana nasib orang-orang yang udah resign atau bahkan dipecat karena keterima CPNS? Oh ya, ada cerita juga yang dia bekerja di swasta dan begitu ketahuan dia tes di tempat lain, diberi peringatan dan kemudian ditanyai apakah akan melanjutkan tes di CPNS karena memang di CPNS kalau saya lihat itu tahapannya tuh sangat ketat ya. Hmm. Jadi misalnya lolos di satu tahapan, kemudian 1 pekan 2 pekan kemudian tahapan yang kedua kemudian jadi mungkin dia jadi sering izin di kantornya Hmm. begitu. Nah, ketika diberi pilihan seperti itu saya tetap pilih untuk maju di CPNS padahal belum tentu juga dia diterima. Hmm. Akhirnya dia dipaksa Diterima. resign Hmm. kantornya. Hmm. Dan sekarang setelah ini karena dengan perhitungan itu toh akan diangkat pada awal tahun depan. Dan ternyata sekarang sampai ke akhir tahun depan bahkan untuk PPPK itu sampai ke awal bukan awal ya Maret 2026. Ini luar biasa. Siapa yang akan menyantuni mereka? Sistemnya harusnya akan dibuat seperti ini mereka sementara ini bagaimana begitu. Hmm. Ini kan bukan banyak ya di antara mereka yang ini orang yang potensial ini Mas Hersu. Jadi Hmm. misalnya di tes itu sekian ribu orang yang diterima 1 2 untuk 1 unit saja begitu ya. Oh, Kenapa iya. saya bisa tahu? Karena anak dari sahabat saya itu juga mengikuti tes ini. Ada saudara saya juga mengikuti tes usia itu 30 tahun gitu. Dan teman-temannya yang lain juga mengikuti tes ini begitu. Mereka dari perguruan tinggi negeri. Dan mereka ini kualifikasinya anak-anak yang atau anak muda ya, Gen Z dan milenial, mereka yang memang memiliki potensi besar, anak-anak pandai, anak-anak aktif apa. Mereka tidak mungkin apa namanya diterima dengan seleksi yang sangat ketat seperti ini kalau seandainya memang tidak memiliki potensi. Ya, Ini ya. jadi Oh. luar biasa. Oke, jadi dan orang kemudian tentu saja mengkaitkan ini dengan soal makan siang gratis dan tentara ya Mbak ya, karena kan memang Ya. baru kita tahu ternyata penghematan itu kalau tadinya kan narasinya itu makan siang bergizi gratis gitu ya, tapi ternyata Oh. justru yang terbesar itu malah untuk tentara ya, bukan untuk MBG itu gitu. Ya, Iya. saya paham kan analoginya seperti kita di rumah begitu ya, di sebuah rumah tangga kita bilang sama anak-anak, oke penghematan dulu ya, jangan makan ini makan itu, ternyata kemudian itu digunakan untuk ya untuk program yang lain yang nggak ada, terus kemudian digunakan juga untuk diinvestasikan kan begitu, diinvestasikan. Dan kemudian yang kalau kita analogikan dengan tentara ini kan banyak orang-orangnya nggak bisa dipercaya gitu yang mengelola, kan itu yang terjadi sekarang. Kenapa kemudian pasar persepsi pasar negatif, kemudian juga ini ada gerakan untuk menarik dana dari bank-bank himbara dan sebagainya. Ini Betul. sebenarnya awalnya dari public distrust, tapi begitu tahu
dampaknya seperti ini, ya orang wajar kalau ngamuk semua gitu. Iya, apalagi kemudian yang memimpin itu merangkap-rangkap jabatan ya. Iya, 3 Ya. jabatan, Mbak. Kalau kalau selama ini kan orang dianggap cuman misalnya Erick Thohir dia Menteri BUMN dan merangkap pengawas Badan Antara, Rosan Menteri Investasi dia merangkap dengan CEO dan Antara. Terus kemudian si Doni Oskaria dia Wakil Menteri BUMN dia merangkap sebagai Hmm. CEO-nya dan Antara. Tapi orang seperti Rosan, orang seperti Erick Thohir itu merangkap lagi dia punya perusahaan. Ya kan dia nggak, dia, pasti mereka nggak akan perusahaan itu justru lebih utama buat mereka karena itu yang ininya gedenya di situ. Meskipun banyak juga sekarang perusahaan-perusahaan itu bisa gede ya karena mereka ada di pemerintahan. Kan jadi bulat di situnya kan gitu. Iya, perusahaannya ini Hmm. membutuhkan kebijakan tertentu untuk Hmm. memperlancar usahanya. Iya. Perusahaannya juga membutuhkan gelontoran dana yang sangat besar Hmm. supaya mereka menjadi membesar, Hmm. tumbuh, dan berkembang. Nah, siapa yang memberikan? Ya dirinya sendiri sebagai Hmm. menteri, begitu Hmm. kan? Iya. Karena si menteri adalah penentu kebijakan. Hmm. Perusahaan ini butuh uang. Uangnya dari mana? Ya, itu bisa menjadi rekanan dari proyek-proyek Danantara. Dan proyek Danantara siapa orangnya? Ya dia juga, begitu kan? Hmm. Hmm. Jadi Hmm. ini tiga sumber Iya. yang besar Padahal ini. ngurus sendirian, ngurus serius 7 kali 24 jam aja dan antara itu udah babak belur itu, apalagi di double itu menjelaskan kenapa muncul public distrust itu dari Ya. pasar, dari investor gitu ya. Nah, tapi kemudian saya kemarin sempat baca kan yang terheran-heran Barreskrim Mabes Polri akan ikut mengawasi persoalan saham apa lagi ini urusannya kok ke apa di kita permainan biasa goreng menggoreng itu udah cerita yang lama, tapi ini soal public distrust bukan soal yang harus diawasi gitu, ada permainan di pasar saham gitu. Nanti kan ke polisi kasihan banget terlalu banyak sekali kerjaannya gitu masuk ke wilayah wilayah seperti itu diawasi dan mungkin nanti malah bisa membuat pasar modal Indonesia itu orang investor malah cabut karena merasa loh ini regulator udah terlampau campur tangan masuk terlalu jauh kan gitu, aparat penegak hukum masuk terlalu jauh dan itu tidak disukai pasti oleh para pasar kan, di pasar itu kan diminimalisir campur tangan negara kan kalau dalam Hmm. era Mhm. Independen. liberalisasi pasar Mhm. itu harus seperti itu. Iya, ya, ini saya rasa memang eh, keinginan besar Prabowo itu terlalu besar, itu ya. Keinginannya besar, keinginannya tinggi. Tapi tenaganya kurang, dananya juga kurang, tapi dia ingin semuanya berjalan. Seharusnya kalau yang seperti ini terjadi penumpukan uang yang sangat tinggi di satu sektor, misalnya di makan bergizi gratis. Ini orang apa Badan Gizi Nasional (BGN) ini adalah orang yang seumur-umur tidak memiliki pengalaman untuk mengelola uang sebesar sampai triliunan, bahkan sampai melebihi kementerian-kementerian yang lain. Kementerian-kementerian yang lain aja ada yang dana anggarannya per tahunnya hanya sekian puluh miliar. Sementara untuk BGN ini kan bisa sampai puluhan miliar bahkan ratusan miliar dan ini dikelola begitu oleh orang yang kalau kita melihat jejaknya tidak begitu berpengalaman gitu ya. Dan kemudian sekarang bagaimana orang kemudian bisa percaya Mas Ersu, sebuah proyek yang demikian besar, ujuk-ujuk dibentuk dan semuanya harus berjalan. Nah, Prabowo ini juga kalau kita melihat dengan begitu banyaknya korupsi, ketidakadilan hukum, apa hakim-hakim yang juga bermain KKN, suap menerima suap sampai miliaran, bahkan secara bersama-sama bisa mencapai triliunan. Kemudian BUMN ini pecah begitu ya korupsinya sampai triliunan, bahkan sampai ratusan triliun begitu. Bahkan subholding Pertamina saja sampai ratusan. Itu kan yang seharusnya dibenahi dulu. Enggak apa-apa, pertumbuhan ekonomi itu 5% begitu seperti sebelumnya, tapi semuanya itu menjadi clear, menjadi bersih. Tidak bersih-bersih amat, tapi setidaknya ada peningkatan. Pasti nanti seiring berjalannya waktu semuanya akan makin bersih karena konsentrasi ke situ. Nah, pertumbuhan pasti akan mengiringi kalau seandainya korupsinya itu berkurang. Ya. Tapi yang diinginkan oleh Prabowo sekarang menghimpun dana besar, berinvestasi, dana ini diputar supaya menghasilkan uang yang sangat besar untuk apa kemandirian pangan, untuk nanti giant seawall, untuk apa hilirisasi apa dan sebagainya. Sementara kita tahu di sektor hilirisasi juga masih banyak Hmm. korupsi. Bayangkan 300 triliun walaupun itu bersifat kerugian ekologi. Dan di semuanya sekarang muncul lagi
korupsi di lembaga pembiayaan ekspor, triliunan juga. Kemungkinan saya dengar-dengar baru saja ada korupsi lagi di PLN, nilainya fantastis juga. Hmm. Jadi ini luar biasa betul. Semuanya ingin dibenahi dalam jangka waktu yang Ya. bersamaan seiring dengan menaikkan pertumbuhan ekonomi sampai 8%. Saya rasa itu mimpi yang mustahil begitu. Ya, dan itu saya kira mungkin kemarin ada kaitannya dengan Pak Prabowo kemarin bertemu dengan kemarin malam ya bertemu dengan 8 orang Mhm. Taipan itu ya, yang selama ini kan dia apa ya kita tahu lah bahwa Taipan itu memang tidak bisa tidak mungkin tidak dilibatkan tuh. Tapi yang terjadi kan selama ini yang orang khawatir kalau Taipan itu bukan dilibatkan, mereka itu justru mengendalikan pemerintahan. Itu yang terjadi pada eranya Pak Jokowi kan, gitu. Nah, Betul. makanya apalagi itu dilakukan nggak terbuka ya pertemuan itu, wartawan pun baru tahunya setelah ada unggahan dari apa Mhm. dari Mensesnek, dari Sekap, dan kemudian ada videonya pendek Mbak di Setpress YouTube itu kan, di Setpress itu kan biasanya videonya lengkap, itu cuman berapa detik gitu di situ ditayangkan gitu. Iya, jadi memang sekarang ini selain kejadian-kejadian faktual begitu ya, juga banyak sekali kebijakan-kebijakan yang membuat situasi menjadi makin public distrust itu makin menjadi besar. Di situ kita lihat pertemuan Taipan-Taipan ada apa namanya, ada TW, Tommy Winata, ada Prayogo Pangestu ya, ada Agua, Agua, Boy Tok, Tohir, apa ya, dan sebagainya. Antoni Banyak. Salim, ya. Antoni Salim gitu di situ juga ada Prasetya Hadi, Mensesnek, kemudian juga ada jangan lupa Letnan Kolonel Teddy, sekarang bukan Aha. Mayor Teddy lagi ya, Seskap Iya. gitu. Aha. Dan dengan pengangkatan yang seharusnya melalui berbagai tahapan lebih dulu, tapi kabarnya itu dilewati, isu yang berkembang memang luar biasa Mas Hersu, bahwa Hmm. salah satunya nih ya, bahwa Letkol Teddy yang sebelumnya Mayor Teddy ini memang dirancang untuk menjadi wakil presiden yang akan datang gitu. Nah, iya, iya. Jadi memang Tadi ada yang iya, nyebut Panglima TNI dulu Mbak, malahan nyebutnya. iya. Karena kan Prabowo selama 10 tahun begitu ya. Jadi ini memang luar biasa kalau ini kan menyebabkan sentimen negatif. Bahkan ada pertemuan lagi ya Mas Hersu ya Ya, siang ya, tadi ya. siang tadi ada pertemuan lagi, itu malah lebih lengkap. Kalau ini diminta mereka pakaiannya, kalau kemarin tadi kan informal ya, kalau sekarang ini pakai Mhm. PSL gitu, itu bersama Kadin, kemudian menteri-menteri hadir, terus pengusahanya diperluas, itu ada Haji Ihsan diundang, terus kemudian Khairul Tanjung dan sebagainya gitulah dilibatkan. Kalau tadi malam itu Taipan ya orang nyebutnya gitu Mhm. ya. Meskipun sebenarnya salah, tapi orang banyak 8 naga begitu orang nyebutnya biasanya gampang. Artinya merujuk pada etnis Cina lah, yang pengusaha-pengusaha Mhm. bos Cina. Kalau sekarang ini campur nih, semua hadir nih. Nah, kalau ini Mhm. saya kira terbuka ya, bukan kayak tadi malam. Kalau tadi malam itu kan tertutup sebenarnya pertemuannya ya. Ya, kalau saya bisa menduga ini berkaitan dengan ribuan PHK gitu, Mm, bahkan mm, ratusan ribu mungkin ya, karena banyak mm, sekali PHK yang tidak tercatat di asosiasi masing-masing, mm, di apa organisasi buruh masing-masing juga begitu. Jadi untuk garmen saja, kabarnya bulan Maret ini selain yang Sritex masih ada 2 perusahaan garmen besar juga, Mas Hersu, yang mm, mm, melakukan PHK besar. Jadi memang luar biasa, boncos sekali apa namanya pekerjaan ini saat ini begitu, jangankan lowongan baru karena mm, mereka yang sudah bekerja lama pun kemudian kehilangan pekerjaan, dan saya rasa ini mereka ini nanti akan diminta untuk memperluas bidang kerjanya yang mm, mm. apalagi yang Oh, mm. di manufaktur begitu yang Bentar, membutuhkan oke. banyak ini Ya. lapangan kerja begitu. Oke, oke, tapi ini kelihatan sekali bahwa Pak Prabowo ya dalam tanda kutip panik lah ini ya Mbak Agi ya, kemudian Ya, melakukan ya. pertemuan Mhm. dengan para ini karena situasinya memang tidak baik-baik saja. Kan sebenarnya kita sendiri sejak awal sudah menyatakan kepada Pak Prabowo, jangan mesti semua ingin semua dicapai dalam satu kesempatan, atau kemudian Ya, betul. kayak dalam kasus makan siang gratis misalnya, Pak Prabowo ingin Mhm. itu juga langsung dalam 1 tahun ini juga harus harus semua terjangkau yang 82,9 juta itu. Terus kemudian Danantara juga harus terwujud sekarang. Ya, dampaknya seperti ini karena memang anggarannya udah tahu anggarannya boncos kok gitu. Padahal kan kita kemarin menyarankan kalau Pak Prabowo jujur gitu ngomong pada rakyat, situasinya sekarang sedang berat kan gitu ya. Saya benar Mhm. punya janji dengan pada pemilu lalu untuk memberikan makan sekian. Mungkin saya nggak bisa menulis semuanya, akan bertahap dulu. Itu publik mau kok, tapi dengan syarat jangan teriak hidup Jokowi, hidup Jokowi. Begitu orang
orang dianggap kritik kan dianggap lucu-lucu, kemudian kita nggak kritik itu bukan kemudian kita nyinyir, kemudian niat jahat, enggak kok kita juga ingin berkontribusi kepada bangsa dan negara ini. Caranya bagaimana kita mengingatkan ketika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa, kan itu yang sebenarnya kita lakukan. Tapi kalau caranya seperti itu orang nggak peduli sekarang dengan Pak Prabowo. Jadinya ketika Pak Prabowo bilang bahwa hidup Jokowi, terima kasih pada Jokowi, mau mendatangkan Jokowi setiap kali ada peresmian proyek di era Jokowi, ya orang begitu lihat situasi seperti ini bukannya malah berempati, malah nyukurin. Itu nggak boleh terjadi kan seperti itu sebenarnya. Iya, speechless ya kalau ngomong Hmm. soal itu begitu. Jadi rakyat, warga, masyarakat itu ingin membela Pak Prabowo. Bahkan mereka yang tidak membela Pak Prabowo pun terus Ya. kemudian Hmm. tetap menerima karena itu presiden kami, itu presiden Hmm. saya begitu. Tapi ketika dia mengatakan kritik dari masyarakat itu dikatakan sebagai ndasmu dan Hmm. kemudian dia malah yang di mana di masyarakat menginginkan adili Jokowi, Hmm. dia malah mengatakan hidup Jokowi. Begitu, masyarakat ini kan sebenarnya ada dua kalimat yang kalau saya perhatikan itu terus bergaung, Mas Hersu, Hmm. yaitu adalah satu adili Jokowi dan dua yaitu makzulkan Fufu Fafa alias Hmm. Gibran Hmm. begitu. Hmm. Itu diksi yang digunakan oleh netizen ya. Hmm. Jadi dua saja, nggak ada makzulkan Prabowo. Dulu pernah ada ya pas awal-awal. Karena apa? Karena Pak Prabowo menggandeng Gibran untuk menjadi pasangannya. Yang kita tahu ini adalah cara supaya dia eh, betul-betul terpilih menjadi presiden karena ada sosok Jokowi di belakang Gibran begitu kan. Tapi itu kemudian sudah dimaafkan. Sesudah itu hanya terkonsentrasi kepada makzulkan Gibran dan itu pun kita tahu itu prosesnya juga pasti akan sulit dan sepertinya Hmm. tidak akan terjadi begitu kan selama Prabowo masih berkuasa. Tapi ketika Prabowo kemudian mengatakan hidup Jokowi, ini dimulailah diksi itu, yaitu makzulkan Prabowo dan Gibran. Ini kan menjadi sulit, Mas Hersu. Padahal sebelumnya orang-orang sudah menerima Prabowo. Jadi bukan hanya yang ayogas-ayogas ya, tapi di Hmm. luar yang joget-joget ayogas itu juga sudah menerima Prabowo dan kemudian menyemangati Prabowo. Ayo Pak, Bapak pasti bisa. Ayo Pak, hajar koruptor. Ayo Pak, Hmm. mafia peradilan diberantas, mafia migas diberantas apa dan sebagainya dengan ada pengungkapan, penangkapan soal timah apa dan ayo Pak, Bapak pasti bisa. Tapi ternyata dengan hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi itu semuanya kemudian memang menjadi berubah. Apalagi sekarang semakin seperti mengglorifikasi Jokowi begitu. Ini sebenarnya presidennya siapa? Itu yang ditanyakan oleh rakyat gitu. Seperti Prabowo itu masih diatur kakinya oleh Jokowi. Kan jadi seperti itu Mas Irsu kalau saya Hmm. tangkap begitu. Iya, iya, iya. Dan itu ya jadi masalah kalau masih masih terus seperti itu ya, Mbak Agi. Jadi eh, kita tinggal tunggu saja ya, karena bagaimanapun juga kalau sudah krisis itu berlanjut, itu kan rumusnya baku ya. Ketika krisis ekonomi bertemu dengan krisis politik, ya pemerintahan itu bisa jatuh. Dan tentu kita Iya, sebenarnya nggak menginginkan situasi semacam itu ya, karena tetap ada harganya dan harganya mahal sebenarnya ada sebuah betul. pemerintahan yang jatuh itu, apalagi kemudian revolusi itu kan harganya terlalu mahal kan. Ini banyak sekali nih teman-teman di media sosial udah menyerukan revolusi. Iya, iya mungkin ini sebenarnya mereka juga nggak mereka mungkin nggak paham banget apa yang mereka sebut revolusi itu, lebih pada menunjukkan ekspresi kejengkelan mereka terhadap situasi, frustrasi. Ya udah, kata itu yang harus terungkap. Padahal harga yang harus dibayar untuk revolusi itu mahal banget. Dan kita juga ada nggak jaminan bahwa itu kemudian ketika jatuh ke tangan orang orang yang benar juga, karena sebenarnya sama juga dengan ini kan reformasi kemarin kan juga mimpinya indah juga kan Pak Agi ya. Betul. Ternyata malah jatuhnya seperti ini, malah maunya reformasi malah dapatnya Jokowi kan gitu. Iya, betul. Jadi iya memang pembenahan soal korupsi karena korupsi itu yang paling utama Mas Irsu. Hmm. Bukan pembenahan korupsi ya, penghilangan dari korupsi, hajar korupsi, begitu hapus semua korupsi di segala bidang. Kalau seandainya kita korupsi itu memang sudah dibenahi dulu hukumnya, ada hukuman mati untuk ini. Jangan apa ya, kalau orang korupsi itu kan kejahatan yang sistemik gitu biasanya dilakukan secara bergerombol, dilakukan secara terorganisir, begitu saling berkaitan antara penegak hukum, antara si pengusahanya, begitu, antara si pemberi kebijakan dan sebagainya. Dan itulah yang kemudian membuat sulit begitu. Dan di masing-masing mereka itu memberikan suap kepada yang menentukan hukuman. Nah,
Ini yang seharusnya diberantas betul-betul begitu kan. Ini semua negara nggak ada, negara itu menjadi maju, kemudian hukumnya adil, berkeadilan, dan rakyat cinta kepada pemimpinnya. Dan di saat yang sama, korupsi itu merajalela. Tidak ada negara yang seperti itu. Pasti korupsinya itu dihantam dan kemudian di belakang punggung dari presidennya atau perdana menterinya atau apapun begitu kepala pemerintahannya itu semuanya mendorong rakyat bersatu. Saya yakin kalau Pak Prabowo konsisten kepada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, semua rakyat mereka akan bersatu. Seperti halnya seperti kita dulu berpikir tidak akan ada tuh yang namanya pendukung Anies dan Ahok itu akan bersatu. Sudah tidak mungkin, mereka sudah seperti air dan minyak atau mereka ingin saling memakan begitu ya, seperti tidak bisa bersatunya, atau seperti air dan api begitu yang memiliki energi berbeda. Tapi kenyataannya kemudian dengan sesuatu tujuan yang kemudian, oh ini yang harus terjadi, mereka bisa bersatu. Mengherankan sekali, sesuatu yang tidak mungkin. Nah sekarang pun seperti itu. Mereka yang menentang Pak Prabowo, mereka yang mendukung Pak Prabowo, bisa bersatu asal Pak Prabowo konsisten soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Jangan biarkan orang-orang yang menyelinap dan kemudian orang-orang yang mengambil untung di Hmm. tikungan itu kemudian malah muncul. Kan seperti itu seharusnya Mas Yes. Hersu ya. Ya, oke. Oke, di luar itu Mbak Agi masih ada yang mau kita bahas lagi tadi? Kita soalnya tadi Ya di depan mungkin nggak menawarkan menu-menunya ya. betul. Mungkin sedikit saja ya. Ini Hmm. salah satu penegakan hukum mungkin yang cetowelo-welo itu adalah soal sidang Tom Lembong. Ini kemarin rame Mas Ah, Hersu. iya 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 iya. Iya, Hmm. ya. Pak Tom ini langsung memberikan eksepsi atau jawaban gitu ya. Hmm. Dan eksepsinya ini berkali-kali ditepuki tangan oleh pendukungnya. Dan ini betul-betul ketika di jaksa membacakan dakwaannya begitu, Hmm. kita juga terheran-heran bahwa ternyata ya memang betul ya tidak ada kerugian yang disebabkan oleh Pak Tom Lembong dan juga tidak ada aliran dana yang mengalir kepadanya. Jadi ketika eksepsinya mengatakan bahwa ini adalah sebuah kriminalisasi dan dia minta dibebaskan, ya orang bertepuk tangan begitu. Hmm. Eh, eh, dan sudah kalau seandainya pun ada korupsi, itu sudah ada orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari proses impor gula tersebut Hmm. begitu. Dan mereka ini pun sudah mengembalikan. Nah, walaupun pidananya tetap berjalan ya. Yes, Tapi nggak mungkin. kalau untuk Tem Lembong ini dakwaannya adalah karena dia menerbitkan surat persetujuan untuk impor. Itu saja. Nah, sekarang surat persetujuan impor eh, di menteri yang lain ya, dia kan hanya menjadi menteri satu tahun. Itu ternyata memberikan surat persetujuan impor yang sama, yang serupa di waktu yang hampir sama juga. Ini artinya apa? Dan kemudian dari awal sudah dikatakan bahwa Zulkifli Hasan tidak akan diperiksa, menteri-menteri yang lain tidak akan diperiksa. Ini khusus untuk Tem Lembong saja. Hmm. Ini kan sesuatu yang mengiris hati, hitam begitu, menyedihkan. Sementara sekarang ini orang berharap banyak kepada kejaksaan. Kenapa? Karena KPK tidak bisa diharapkan lagi. Iya. Jadi dan kemarin terjadi kericuhan juga Mas Hersu, karena Tom Lembong ini kan 3 hari lalu itu dia ulang tahun ya, yang Hmm. ke-54 tahun kalau tidak salah. Saya lihat banyak sekali yang mengucapkan, ribuan yang mengucapkan itu kalau di media sosial, Pak Tom begitu. Dan mereka ini pendukung Tom Lembong ini kebanyakan adalah anak muda kalau saya lihat. Mereka membawa kue ulang tahun, ingin diberikan kepada Tom Lembong dan kemudian dihalang-halangi seperti itu begitu. Tom Lembong ingin memberikan pernyataan itu juga dicepat-cepat begitu ya, Hmm. diburu-buru. Nah, ini juga menimbulkan kericuhan dan sudah dikriminalisasi pun untuk berbicara begitu yang memang tidak ada larangannya ya. Kalau terdakwa itu kemudian mungkin kalau dia membuat semacam konferensi pers atau apa yang seperti itu mungkin dilarang. Tapi kalau sambil jalan seperti doorstop itu sesuatu yang wajar. Yang lain Ya, pun juga melakukan gitu. ya. Begitu. Ya seperti yang saya sampaikan Mbak Agi, kalau tidak ada intervensi, hakimnya bisa independen dan sebagainya itu nggak bisa dihukum Pak Tong Lembong. Tapi mari kita lihat tanda-tandanya. Saya kalau lihat memang udah jadi target, gitu ya. Kalau udah kayak gitu mau repot, mau pembelaan sebagus apapun, mau faktanya nggak jelas ya, pokoknya udah target ya harus masuk gitu. Oke. Betul. Salah sih berteman dengan Nah, Anies iya, gitu ya. salahnya siapa yang nyuruh berteman dengan Anies? Apalagi En, kemudian udah live bagus-bagus by sama Pak Jokowi kok ya. iya, live by TikTok, kemudian Hmm. banyak sekali ribuan yang Hmm. mengeluh-elukan. Bahkan ada selain Anies ada fans sendiri untuk Tom Lembong Iya begitu ini, yang pokoknya salah ya, gaul ini, ya. Ya. salah dia. Udahlah, invest-invest saja di lantai Ya. bursa Pak Tom gitu, atau kabur aja dulu begitu Yes, ya. oke, lagi kita ketemu lagi insya Allah besok ya.
Kami mohon pamit, saya Arsbono Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.